kembali lagi di Belajar Matematika by BM. Kali ini kita akan belajar matematika yang ada di kelas 9, yaitu mengenai akar bilangan. Ada dua subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bentuk akar, dan yang kedua adalah operasi akar bilangan. Nah, sekarang kita masuk pertama ke bentuk akar. Akar kuadrat dari suatu bilangan merupakan operasi kebalikan atau inverse. Operasi kebalikan atau inverse dari kuadrat atau pangkat 2 suatu bilangan jika ini adalah akar kuadrat. Jadi, kalau bentuk akar itu adalah apa? Inverse dari bentuk pangkat. Nah, di sini contohnya jika kita mempunyai 3 pangkat 3 sama dengan titik-titik. Ini bisa kita tuliskan inverse-nya menjadi titik-titik dipangkatkan 3 sama dengan 27. Nah, ini adalah yang ditanya. Sama seperti misalkan kita punya angka 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi kalau misalkan yang ditanya adalah titik-titik dikalikan 4 sama dengan 12, berapakah titik-titik ini? Nah, ini kita bisa mencari yang tidak diketahui dengan menggunakan inverse dari perkalian, yaitu apa? Pembagian. Jadi bilangan berapa dikali 4 sama dengan 12, maka itu bisa kita peroleh, yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi ini hasilnya adalah 3. Nah, sama seperti kalau bentuk akar dan pangkat. Jadi akar 3 ini bisa yang ini tadi, ini bisa kita notasikan menjadi akar 3 dari 27, yaitu berapa? Yaitu 3. Bilangan berapa yang dipangkat 3 sama dengan 27 itu adalah 3. Nah, kalau kita masukkan ini ke dalam notasi matematika, ini bisa kita baca akar pangkat n dari suatu bilangan. Misalkan ini bisa kita tulis menjadi akar pangkat n dari suatu bilangan. Misalkan bilangannya itu adalah A. Jadi notasi dari akar adalah ini. Kemudian dengan catatan di sini pangkatnya adalah 2. Jika pangkatnya adalah 2, maka tidak perlu dituliskan. Jadi kalau misalkan dia di sini n-nya adalah 2, maka ini dibaca adalah akar dari A. Oke. Jadi kalau misalkan dia di sini akar 3 dari 8, maka ini sama dengan 2, dibaca akar 3 dari 8. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari hasil dari akar pangkat 2. Masih ingat nggak kalian bagaimana mencari nilai akar pangkat 2 dari suatu bilangan? Nah, coba kita lihat akar dari 225 di sini. Jadi caranya adalah yang pertama, kita bagi 2, karena ini akar pangkat 2, kita pisahkan angkanya dari satuan itu menjadi 22 digit. Nah, di sini terbagi di sini ya. Nah, kemudian untuk yang ini kita cari bilangan kuadrat yang mendekati 2. Berarti bilangan kuadrat yang mendekati 2 itu adalah 1 kuadrat, ya kan? Berarti ini kita buat adalah 1 dikali 1. Oke, nah 1 kali 1 berapa? Di sini adalah 1. Kemudian yang ini kita kurangkan 1. Oke, nah kemudian ini selanjutnya adalah kita jumlahkan. Maka kita peroleh ini adalah 2. Nah, di sini yang 25 langsung kita tarik turun ke bawah. Ini menjadi 125. Nah, sekarang kita cari 20 berapa dikali dengan ini. Kita isi titik-titik ini. Jadi kita ambil bilangan yang sama, yang kalau kita kalikan adalah hasilnya 125. Misalkan kita mengambil ini 1, berarti ini 1, ini 1. 21 kali 1 itu masih 21. Jadi kita mencari angka di sini yang kalau kita kalikan dia mendekati atau sama dengan 125. Dan kita akan peroleh di sini adalah 25. 25 kali 25 itu adalah 125. Nah, jika kita kurangkan ini hasilnya adalah 0. Habis ya. Jadi nilai dari akar 225 itu adalah yang ini. Ini dia.
maka dia adalah hasilnya adalah 15. Oke, boleh dibuktikan dengan kalkulator. Nah, yang kedua di sini sama. Ini akar pangkat 2 dari 1849. Nah, di sini pertama kita pisahkan dulu dua digit dari yang satuan ya. Nah, sekarang kita punya di sini adalah angka 18. Nah, di sini bilangan kuadrat berapa yang mendekati 18? Kita mulai dari kalau misalkan satu kuadrat itu tidak ya. Ada yang lebih mendekati. 2 kuadrat adalah 4, masih ada lebih mendekati. 4 kuadrat itu adalah 16 ya. Nah, kalau 5 kuadrat itu 25 sudah lebih, tidak boleh. Jadi di sini kita buat adalah 4 kuadrat, itu perkalian dari apa? 4 dikali 4. Oke. Nah, 4 kali 4 itu adalah 16. Kemudian kita kurangkan, di sini kita sisa 2. Nah, sekarang kita tarik ini. Angkanya langsung berarti 249. Nah, di sini 4 tambah 4 itu adalah kita jumlahkan 8. Jadi kita buat 2 digit sini yang tidak diketahui. Jadi 80 berapa dikali dengan berapa, hasilnya ada 249. Kita mulai, kalau kita coba di sini adalah 82 kali 82, itu masih hasilnya adalah 164 ya. Nah, kalau 83 iya, itu hasilnya adalah 249. Jadi di sini 83 kali 83 adalah 249. Sehingga ini kita kurangkan, hasilnya adalah tidak memiliki sisa. Jadi di sini hasil akhirnya sampai ini tidak memiliki sisa. Berarti ini hasil dari akar 1849 adalah yang ini dia. Kita ambil yang ini dia di sini. Oke. Berarti kita gabungkan itu adalah 43. Nah, ini dia cara untuk mencari hasil akar dari pangkat 2. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mencari hasil bentuk akar yang dia adalah akarnya pangkat 3, akar pangkat 5. Nah, kita mencari hasil dari bentuk akar itu dengan cara faktor. Ya, dengan cara faktor. Salah satu menyelesaikan suatu akar adalah dengan menggunakan cara faktor. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama, nyatakan bilangan di bawah tanda akar dalam perkalian faktor prima. Jadi angka-angka itu kita buat ke dalam faktor prima dulu, perkalian faktor prima. Masih ingat kan, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Oke. Nah, yang kedua, membagi pangkat bilangan prima dengan pangkat akar. Ya. Jadi hasil dari pangkat bilangan prima itu di luar akar, dan yang kedua ada sisa. Jadi sisanya itu akan menjadi pangkat bilangan prima yang di dalam akar. Nah, di sini hubungan akar dengan pangkat pecahan yaitu adalah seperti ini. Akar n dari A pangkat n sama dengan A pangkat n per n, atau akar n dari A dipangkatkan n itu sama dengan n per n. Oke, jadi notasi matematika ini kita ingat ya. Nah, sekarang kita untuk memperjelas bagaimana mencari hasil bentuk akar dan faktor, kita akan masuk ke contoh. Jadi di sini yang pertama itu adalah akar dari 784. Jadi akar 784 ini pertama kita cari dulu nilai dari faktor-faktor prima dari 784. Nah, yang pertama kita bagikan dulu 784. Kita menggunakan pohon faktor, berarti ini menjadi 2 kali 392 ya. Kemudian ini kita bagi 2 lagi. Nah, ini bagi 2 bisa menjadi 196. Nah, ini bisa kita bagi 2 lagi menjadi 2 kali 98. Nah, yang ini juga kita sederhanakan 2 kali 49. Nah, yang ini kita buat ada 7 kali 7. Berarti ini menjadi 2 pangkat 4. Nah, ini 7-nya faktor prima 7 dikali 7 pangkat
2. Jadi di sini bisa kita ubah menjadi akar dari 2 pangkat 4 dikali 7 pangkat 2. Oke. Nah, ini kan adalah akar 2 ya. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 4 per 2. 4 bagi 2 itu adalah 2. Dikali 7 kuadrat, berarti 7 pangkat 2 bagi 2 adalah 1. Sehingga kita peroleh ini. Nah, berarti ini sama dengan kalikan 4 dikali 7, yaitu 28. Jadi akar 784 itu adalah sama dengan 28. Oke. Jika kita menggunakan faktor prima. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini sama dengan akar 3 dari 64. Nah, yang 64 ini kita cari dulu faktor-faktor primanya. Berarti ini sama dengan 64 di sini, berarti 2 kali 8 ya. 32 ya. Kemudian 32 ada 2 kali 16 di sini, 2 kali 8, kemudian ini 2 kali 4, dan yang terakhir ada 2 kali 2, 4, 2 kali 2. Berarti ini kita peroleh dia 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. Oke, jadi 2 pangkat 6 dikali A pangkat 6. Karena di sini variabel A-nya sudah dalam bentuk berpangkat. Maka udah kita kalikan, kita pangkatkan langsung, berarti kita peroleh 2 pangkat 6 dibagi 3 adalah 2 ya. Dikali A pangkat 6 dibagi 3 itu adalah juga 2. Maka kita peroleh di sini adalah 2 pangkat 2 adalah 4. 4A kuadrat. Oke, untuk soal selanjutnya, sederhanakanlah akar-akar berikut, bentuk akar-akar berikut. Nah, yang pertama ini adalah pecahan. Berarti di sini kebetulan pembilangnya udah 1 ya. Di sini kita sederhanakan, berarti yang di bawah penyebutnya. Berarti ini 1 per akar 3 dari, nah di sini 243 dan A pangkat 6 kita cari dulu faktor primanya. Berarti pertama dari 243 itu bisa kita bagi 3. Berarti 3 kali 81. Yang ini 3 kali 27, yang ini 3 kali 9, yang ini 3 kali 3. Jadi 243 itu sama dengan faktor primanya adalah 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 3 pangkat 5. Oke, berarti ini sama dengan akar 3 dari 3 pangkat 5 dikali A pangkat 6. Oke. Nah, di sini berarti 1 per 3 pangkat 5 per 3. Nah, di sini 5 per 3 itu adalah 1. Dapat 1, sisa berapa? Sisa 2. Jadi hasilnya ini keluar dari akar, sementara jika ada sisanya ini adalah nilai yang di dalam akar nantinya. Oke, berarti ini sama dengan dia ini dapat hasil 1, berarti 3 pangkat 1 ya, akar yang ada sisanya berarti dia di sini berpangkat 2, 3 pangkat 2. Nah, untuk yang A pangkat 6 bagi 3 habis ya. 6 per 3 itu sama dengan 2, sisanya 0, ada sisanya. Berarti ini semua dia adalah di luar akar. Berarti ini menjadi A pangkat 6 bagi 3 adalah 2. Jadi ini hasilnya adalah 1 per 3A kuadrat akar 3, ini akar 3 ya, akar 3 dari 9. Oke. Nah, untuk yang ini berarti yang 81 kita cari dulu faktornya, dan di sini 81 bisa kita lihat yang ini aja. Kebetulan sudah ada ya. Yang ini. Berarti 81 itu adalah faktor primanya adalah dari 3 pangkat 4. Oke, berarti ini sama dengan, kita selesaikan ya, akar 4 dari 3 pangkat 4 dikali M pangkat 8 dikali N pangkat negatif 4. Berarti ini sama dengan 3 pangkat 4 dibagi 4, 1 ya, sisa 0, berarti tidak ada sisa. Berarti dikali M 8 dibagi 4 adalah berarti M pangkat 2 dikali N pangkat min 4 dibagi 4 adalah min 1.
Berarti jawabannya adalah ini. Kalau kita mau buat ini ke dalam pangkat positif, berarti sama dengan 3n kuadrat per n pangkat 1 ya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi akar bilangan. Jadi operasi akar bilangan ini bisa merupakan dari perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, untuk yang pertama, kita akan masuk ke perkalian dan pembagian dari akar bilangan. Nah, di sini jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka berlaku ya di sini ya, akar n dari A dikali akar n dari B itu sama dengan akar n dari A kali B. Jadi suatu perkalian dan pembagian akar bilangan bisa kita selesaikan itu jika akarnya A pangkat dari akarnya itu sama. Ya, jadi di sini tinggal kita kalikan yang di dalam numerusnya atau basisnya ya. Nah, kemudian yang ini juga akar n dari A per akar n dari B ini sama dengan jika pangkat dari akarnya sama, maka bisa kita buat akar n dari A per B. Di sini contohnya, ini adalah untuk yang pertama, akar 3 dikali akar 12. Maka ini kan nggak bisa ya, nggak bisa kita cari akarnya secara langsung. Nah, karena perkalian maka ini berlaku sama dengan akar 36. Nah, akar 36 kita tahu itu adalah 6 kuadrat. Ya, akar dari 6 kuadrat, maka ini kita peroleh sama dengan 6 ya. Nah, yang kedua itu contohnya misalkan di akar 240 dibagi akar 5. Nah, di sini karena akarnya sama-sama akar pangkat 2, maka ini kita bisa buat sama dengan akar 240 per 5. Kita akan peroleh ini sama dengan akar 36, yaitu sama dengan 6. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya yang ini, contoh yang ketiga ya. Ini adalah 2 akar 3 dikali akar 15. Nah, di sini ini adalah sama dengan, ini bisa kita kalikan. Berarti ini 2 akar ya. 2 akar 3 kali 15, berarti 3 dikali 15. Kita akan peroleh 2 akar 45 ya. Nah, 45 ini jika kita cari faktor primanya itu sama dengan 45, yaitu 3 kali 15, yang ini 3 kali 5. Ini sama dengan 3 kuadrat dikali 5. Berarti ini sama dengan 2 akar 3 kuadrat kali 5. Oke, kita selesaikan ini 2 kali, ini 3 kuadrat itu kan berarti pangkatnya 2, ini bagi 2. Berarti 2 bagi 2 adalah 1, menjadi 3 pangkat 1. 1 harus saya tulis ya. Nah, yang 5 di sini pangkat 1. 1 dibagi 2 itu tidak bisa ya, maka ini tetap di dalam akar. Itu 5. Berarti ini kita peroleh sama dengan 6 akar 5. Oke, nah untuk operasi akar bilangan selanjutnya kita akan masuk ke penjumlahan dan pengurangan akar bilangan. Jadi di penjumlahan dan akar bilangan ini misalkan B dikali N akar A ditambah C kali N dikali akar N dari A itu sama dengan B tambah C dikali akar N dari A. Jadi di sini penjumlahan dan pengurangan akar bilangan bisa kita jumlahkan jika akar pangkat akarnya sama dan nilai dalam akar juga sama-sama akar A ya. Ini pangkatnya sama-sama N. Nah, yang kita jumlahkan itu adalah pengalisi akar B tambah C ya. Jadi B ditambah C dikali akar N dari A. Begitu juga untuk yang pengurangan, berarti menjadi B dikurang C dikali akar N dari A. Contohnya di sini misalkan kita punya 9, untuk contoh yang pertama 9 akar 3 ditambah dengan akar 3. Maka ini kita peroleh. Nah, di sini kalau nggak ada angka berarti ini sama dengan 1 ya. Ada 1 kali akar 3.
Maka yang kita jumlahkan adalah 9 tambah 1. Berarti jadi 9 tambah 1 dikali dari siapa akarnya? Akar 3. Nah, tapi kita harus pastikan ini sama-sama akar 2. Dan yang di dalam basisnya ini adalah sama-sama bilangan yang sama, yaitu akar 3. Ya, berarti ini sama dengan kita peroleh 10 akar 3. Oke, nah selanjutnya untuk contoh yang kedua, misalkan kita punya 6 dikali akar 3 dari 5 dikurang akar 3 dari 40. Berarti ini sama dengan, nah di sini dia basisnya adalah 5. Sementara ini basisnya adalah 40. Nah, kita harus buat dulu, ini masih bisa kita sederhanakan ya. Berarti ini jadi 6 kali akar 3 dari 5 dikurang akar 3 dari, nah di sini 40 kita cari faktor primanya, berarti 2 kali 20. Ini 2 kali 10, ini 2 kali 5. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Berarti akar faktor prima dari 40 ada 2 pangkat 3 dikali 5. Sehingga ini sama dengan, ini tetap dulu ya, dikurang yang ini 2 pangkat 3 dibagi 3 berarti 1. Berarti 2 pangkat 1 dikali, nah di sini 5-nya adalah pangkat 1, maka nggak bisa ya 1 bagi 3 itu tetap dia. Berarti ini sama dengan akar 3 dari 5. Nah di sini sama-sama sudah akar pangkat 3 dari 5. Berarti yang kita operasikan adalah 6 dikurang 2. Itu apa? 6 dikurang 2 dikali akar 3 dari 5. Sehingga kita peroleh ini adalah 4 kali 3 akar 3 dari 5. Ya seperti ini. Oke, nah untuk contoh yang ketiga ada satu lagi contohnya. Di sini kita punya adalah akar 48 dikurang 2 akar 27. Kemudian di sini ditambah 5 akar 5 akar berapa ya? Akar 12. Oke. Nah, di sini berarti sama dengan, kita cari dulu faktor prima dari 48. Oke, 48 itu sama dengan 2 kali 24. Ini 2 kali 12. Ini 2 kali 6, ini 2 kali 3. Berarti kita peroleh 2 pangkat 4 kali 3. Oke, berarti ini sama dengan akar dari 2 pangkat 4 dikali 2 kali 3 dikurang 2 kali akar 27 itu adalah 3 pangkat 3 ditambah ini 5 dikali akar ini 2 pangkat 2 ya dikali 3. Oke. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan, berarti ini kita pecahkan dulu yang pangkat dalam akarnya. Berarti 2 pangkat 4 dibagi 2. Kita peroleh 2 pangkat 2. Dikali ini tetap karena nggak bisa dibagi ya 3 akar 3 dikurang ini 2 kali 3 pangkat 3 dibagi berarti 3 bagi 2. 3 per 2 itu adalah 1, sisa 1. Berarti ini menjadi, kita keluarkan, ada yang keluar untuk hasilnya 1 di sini. Berarti 3 pangkat 1 akar, sisanya adalah untuk 3 pangkat 1. Oke. Ditambah 5 dikali yang ini 2 bagi 2 adalah 2 pangkat 1 dikali akar ini tetap merupakan n pangkat 1 lebih kecil dari si akarnya ini, berarti 3. Oke, nah sekarang berarti kita peroleh ini adalah 4 akar 3 dikurang 6 akar 3 ditambah 10 akar 3. Berarti ini sama dengan, tinggal kita ya, karena ini akar dan basisnya sama, maka ini tinggal kita operasikan, yaitu apa? 4 dikurang 6 ditambah 10 dikali akar 3. Nah, kita peroleh dia adalah 4 dikurang 6 itu adalah min 2 tambah 10 adalah 8 akar 3. Oke, ini untuk kalau dia penjumlahan dan pengurangan akar bilangan.
Nah, selanjutnya untuk operasi akar bilangan itu untuk perkalian akar bilangan suku 2, akar bilangan suku 2. Jadi sama juga ya dengan yang perkalian, seperti yang perkalian tadi. Nih ya. Jadi kalau misalkan ada akar A dikali akar B ditambah C itu sama dengan, karena ini akarnya, pangkat akarnya sama, berarti yang dikalikan ke dalam. Akar A kali B ditambah akar A kali C. Nah, begitu juga dengan ini. Berarti akar A kali B operasinya dikurang akar A kali C. Jadi seperti contoh yang pertama di sini akar 3 dikali akar 24 dikurang 4 akar 6. Oke. Nah, kemudian di sini kita kalikanlah dia ke dalam. Akar 3 kali akar 24. Jadi akar 3 dikali akar 24 dikurang akar 3 dikali 4 akar 6. Oke, berarti ini selanjutnya akar 3 kali 24 72. Oke, dikurang ini 4, ini kan 1 ya. 1 kali 4 4, akar 3 kali akar 6 berarti sama dengan akar 18. Oke, nah kita sederhanakan seperti cara yang tadi. 72 itu sama dengan 36. 72 itu bisa kita buat adalah 2 kali 36. Ini faktor primanya ya. Kemudian ini 2 kali 9, ini 3 kali 3. Berarti 72 itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, berarti ini sama dengan akar dari 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali, nah kalau 18 itu adalah 2 kali 9 2 kali 3 kali 3 berarti sama dengan 2 kali 3 kuadrat. Berarti ini sama dengan 2 kali 3 kuadrat. Oke, kita selesaikan ini. 2 pangkat 3 berarti ini sama dengan, kita bagikan untuk yang basis 2, 3/2 itu sama dengan 1, sisa 1. Berarti ini kita peroleh 2, kita hasilnya 1, berarti 2 pangkat 1 yang keluar. Nah, sisanya di dalam. Ya, sisanya adalah 2 pangkat 1. Nah, untuk 3 pangkat 2 berarti 2 bagi 2 dia 3-nya 1 ya, berarti hasilnya untuk 3 pangkat 1. Nah, untuk ini dikurang 4 dikali akar 2. Yang untuk 2 ini tidak bisa keluar, berarti dia tegak. Nah, yang ini 2 bagi 2 adalah 1, berarti 3 untuk 3 pangkat 1. Oke, nah kita selesaikan. 6 akar 2 dikurang 12 akar 2. Sehingga kita peroleh adalah 6 dikurang 12. 6 dikurang 12 dari akar 2 sama dengan min 6 akar 2. Oke, seperti ini. Oke, nah untuk contoh selanjutnya misalkan kita punya di sini untuk contoh yang kedua ya. Ini adalah akar 3 ditambah 4 dikalikan dengan akar 3 tambah 2. Ini adalah sifat distributif pada perkalian ya. Berarti ini kita kalikan, kita sebar dia. Ini ke sini, ini, nah ini. Oke, maka kita akan peroleh akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 9. Akar 3 dikali akar 3 dikali 2 itu sama dengan 2 akar 3. 4 dikali akar 3 itu sama dengan 4 akar 3. 4 akar 3 ya, bukan jadi akar 12, bukan. Oke, 4 kali 2 itu sama dengan 8. Oke, nah kita lihat di sini. Akar 9 itu adalah 3. Kemudian ini adalah sejenis ya, sama-sama akar 3, berarti 2 tambah 4 adalah tambah 6 akar 3, ini tambah 8. Nah, yang mana lagi yang sejenis itu ada 3 dan 8. Berarti ini sama dengan 11 tambah 6 akar 3. Oke. Nah, untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kita punya di sini 2 akar 5 dikurang akar 2 dikali 2 akar 5 ditambah akar 2. Oke. Nah, di sini
berarti kita kalikan ini ke sini, ini ke sini, ini, kemudian yang ini. Sehingga kita peroleh di sini adalah 2 akar 5 kali 2 akar 5, berarti 2 kali 2 4, akar 5 kali akar 5. Kalau misalkan dia ada akar A, ini untuk pangkat 2, dikali akar A, maka ini hasilnya adalah A ya. Kemudian berarti akar 5 kali akar 5 itu adalah 5. 2 akar 5 dikali akar 2, berarti ini sama dengan ditambah ya. Operasi tambah 2 akar yang di dalam akar 5 kali 2 10. Yang ini negatif ya. Min akar 2 dikali 2 akar 5 berarti min 2 akar yang dalam akarnya sini adalah 2 kali 5 akar 10. Ini min akar 2 dikali akar 2 berarti sama dengan min 2. Sehingga ini kita peroleh adalah 20. Ya, ini 20 dikurang 2 adalah 18. Ini 2 akar 10 dikurang 2 akar 10 sama-sama, jadi sama-sama habis, berarti menjadi 0 ya. Berarti 18, hasilnya adalah 18. Nah, jika kita perhatikan di sini, jika ada A tambah B dikali A kurang B, maka ini sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, coba kita buktikan, kita pakai sifat yang ini. Berarti ini misalkan A-nya adalah 2 akar 5, B-nya adalah akar 2 ya. A kurang B dikali A tambah B. Ini sama ya. Berarti sama dengan A-nya adalah A kuadrat, berarti 2 akar 5 kuadrat untuk cara yang kedua. Ini dikurang akar 2 kuadrat. Maka kita peroleh di sini 2 pangkat 2 4. Akar 5 dikuadratkan adalah 5. Dikurang akar 2 dikuadratkan adalah 2. 20 dikurang 2 adalah 18. Sama dengan ini. Oke. Oke, kita akan masuk ke operasi akar bilangan yang selanjutnya, yaitu pemangkatan akar bilangan suku 2. Jadi pemangkatan akar bilangan suku 2 ini, misalkan di sini untuk yang pertama, akar M dari A dikuadratkan, berarti itu sama dengan akar M dari A dikali akar M dari A. Oke, yang kedua, jika misalkan dia A ditambah akar B dikuadratkan, maka ini sama dengan ya, A tambah akar B dikali A ditambah akar B. Oke, jika kita pecahkan ini, kalikan ke dalam, maka ini kita peroleh sama dengan A kuadrat ditambah 2 kali A dikali akar B ya, ditambah B. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, misalkan kita punya akar A dikurang akar B kuadrat, ini juga sama. Numerusnya sini kita kuadratkan, berarti sama dengan akar A dikurang akar B dikali akar A dikurang akar B. Maka ini kita peroleh, kalikan ke dalam, itu jika kita kalikan dalam akan kita peroleh jadi dia seperti ini. A dikurang 2 akar AB ditambah B. Oke, kita akan masuk langsung ke contoh saja. Jadi kalau misalkan dia di sini kita punya 5 ditambah akar 2 kuadrat, maka ini sama dengan sesuai dengan bentuknya ini ya. Oke. Maka ini sama dengan ini jadi A, ini jadi B-nya. Nah, kalau secara manual bisa kita buat dia menjadi 5 dikurang akar 2 dikali 5 dikurang akar 2. Karena dia pangkat 2, maka kita kalikan ke dalam ini ya, ini kalikan ke dalam. Berarti 5 kali 5 25.
5 kali negatif akar 2 berarti negatif 5 akar 2. Negatif akar 2 kali 5 itu sama negatif 5 akar 2. Ini negatif akar 2 dikali negatif akar 2 berarti jadi positif dari 2. Oke, kita selesaikan. 25 tambah 2, 27. Min akar 5 dikurang 5 berarti sama dengan 10 akar 2. Ini jawabannya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Jadi kita punya soal di sini. Misalkan 4 akar 7 dikurang akar 8 dikuadratkan. Jadi di sini kalau misalkan ini juga sama bentuknya, kalau dia A dikurang B dikuadratkan, ini sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Begitu juga kalau misalkan ada A tambah B dikuadratkan, ini kita bisa buat jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, sesuai bentuknya ini bisa kita buat sebagai A, ini sebagai B. Berarti ini sama dengan yang ini kita pakai ya, yang pertama ini A kuadrat. A-nya itu adalah berarti 4 akar 7 dikuadratkan dikurang 2 kali A-nya adalah 4 akar 7, B-nya adalah di sini adalah akar 8. Oke, ditambah B kuadrat, berarti B-nya adalah akar 8 dikuadratkan. Oke, berarti ini sama dengan 4 kuadrat 16 dikali akar 7 kuadrat itu adalah 7 dikurang 2 kali 4 8 ya. Akar 7 dikali akar 8 itu sama dengan akar 56. Oke, ditambah akar 8 dikuadratkan itu adalah 8. Maka di sini 16 kali 7 itu adalah 112 dikurang 8 akar 56 ditambah 8. Berarti ini sama dengan 120 dikurang 8 akar 56. Nah, akar 56 ini coba kalau misalkan kita cari faktor primanya, ini adalah 2 kali 28 ya. Kemudian 2 kali 14, 2 kali 7. Maka ini sama dengan 120 dikurang 8 akar 2 pangkat 3 kali 7. Maka ini sama dengan 120 dikurang 8 2 pangkat 3. 3 bagi 2 berarti dapat 1. Sisa di dalam adalah 2. Yang 7 tetap. Berarti sama dengan kita peroleh 120 dikurang 16 akar 14. Oke, ini jawabannya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.